Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai komunikasi dalam jaringan atau daring. Sebelum memaparkan materi, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Siena Bari Rohmanuna, Nurfiatin Nur Lailatul Rahmawati, Cila Lianur Sabrina, Zakia Rihadatul Aisyah, Naila Azza Marandini, Sabrina Khairuniswa, Muhammad Irsyadul Ibad, dan yang terakhir Raihan Asyam Hafid. Apa sih komunikasi daring itu? Jadi, komunikasi dalam jaringan atau daring ini mengacu pada membaca, menulis, dan berkomunikasi melalui atau menggunakan jaringan komputer. Nah, komunikasi dalam jaringan adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan melalui jaringan internet. Jadi, ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang tua, saudara, atau teman-teman yang posisinya jauh dari kita bisa menggunakan aplikasi yang ada pada zaman sekarang melalui HP, laptop, komputer, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa berkomunikasi tanpa harus bertemu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan alat komunikasi daring yang Anda bisa gunakan. Yang pertama yaitu Google Meet. Alat ini merupakan bagian dari Google Workspace dan memungkinkan pengguna untuk mengadakan video conferencing dengan mudah. Google Meet mendukung penggunaan layar, berbagi tautan, dan menambahkan pengguna lain ke pertemuan. Alat ini sangat berguna untuk rapat, diskusi kelas, dan pertemuan keluarga. Dan alat yang kedua yaitu Zoom. Salah satu platform video conferencing yang paling populer, Zoom memungkinkan pengguna untuk mengadakan pertemuan video hingga 1.000 peserta. Zoom menawarkan fitur seperti berbagi layar, penggunaan aplikasi, dan rekaman pertemuan. Ini sangat berguna untuk rapat bisnis, webinar, dan kegiatan pendidikan jarak jauh. Zoom ini sangat populer karena COVID-19, Corona itu di sekolah-sekolah semuanya menggunakan Zoom. WhatsApp lebih dikenal sebagai aplikasi pesan instan. WhatsApp juga menawarkan fitur video call dan grup call, memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar jaringan mereka. Skype merupakan platform yang memungkinkan pengguna untuk mengadakan video call, voice call, dan berbagi layar. Skype sangat berguna untuk komunikasi pribadi dan profesional. Etiket apa aja sih yang harus dijaga dalam komunikasi daring? Jadi, yang harus dijaga dalam komunikasi daring adalah yang pertama, penggunaan komunikasi yang baik, di mana meliputi tentang pemilihan kata dan bahasa yang tepat, serta komunikasi yang sopan dan santun. Bila itu semua bisa diterapkan, maka komunikasi daring akan berjalan dengan nyaman tanpa ada yang namanya miskomunikasi. Yang kedua, ada tidak mengandung aksi kekerasan, pornografi, dan sara. Maksudnya penyebaran informasi yang mengandung aksi kekerasan, pornografi, atau sara seperti suku, agama, dan ras harus dihindari karena akan menyebabkan salah paham antara satu dengan yang lainnya atau bisa membuat tidak nyaman pada saat komunikasi daring berjalan. Lalu untuk yang ketiga, ada berita yang diinformasikan adalah benar. Benar di sini berarti tidak mengandung hoax dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan dapat dipercaya oleh seluruh pengguna komunikasi daring. Etika dan norma kesopanan santun memiliki dua konsep, yaitu yang pertama ada etika. Etika adalah studi mengenai apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah dalam perilaku dan tindakan manusia. Konsep ini mencakup seperangkat prinsip moral atau nilai-nilai yang mengatur tindakan individu yang berkelompok. Etika membantu menentukan bagaimana manusia seharusnya bertindak terhadap satu sama lain dan bagaimana membuat keputusan yang bermoral. Etika seringkali mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Yang kedua ada norma kesopanan santun, yaitu norma kesopanan santun adalah seperangkat aturan yang standar perilaku sosial yang diterima dan diharapkan oleh masyarakat dalam interaksi sehari-hari. Norma ini mencakup cara bicara, berpakaian, dan bertindak di berbagai situasi sosial. Tujuan norma kesopanan santun adalah untuk menjaga keharmonisan dan kesopanan dalam interaksi antar individu serta
mencegah konflik atau ketegangan yang tidak perlu. Selanjutnya, ada privasi dan hak asasi manusia. Ada dua konsep juga yang saling terkait dalam konteks hak-hak individu dan kebebasan pribadi. Yang pertama, ada privasi. Privasi merujuk pada hak individu untuk memiliki kendali atas informasi pribadi mereka dan atau dilindungi dari intervensi atau gangguan yang tidak diinginkan dalam kehidupan pribadi. Prinsip ini meliputi hak untuk menjaga kerahasiaan komunikasi, melindungi data pribadi, serta akses yang tidak sah, dan menjaga kehidupan pribadi dari campur tangan yang tidak sah. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu hanya karena mereka manusia. Hak ini dianggap universal, tidak dapat dicabut, dan dilindungi oleh hukum. Contoh hak asasi manusia termasuk hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragam, dan perlakuan yang adil di mata hukum. Pengertian aksesibilitas yaitu memungkinkan orang untuk berkomunikasi dari mana saja, kapan saja, asalkan terhubung dengan internet. Yang kedua, pengertian hemat waktu yaitu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk berkomunikasi karena tidak perlu bertemu secara langsung. Hemat biaya, mengurangi biaya perjalanan dan pengeluaran terkait pertemuan tatap muka. Fiksabilitas, guna untuk berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia tanpa terbatas dengan jarak geografis. Dan rekam jejak, memudahkan untuk menyiapkan catatan komunikasi yang dapat diakses kembali di masa depan. Hemat waktu, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk berkomunikasi karena tidak perlu bertemu secara langsung atau tatap muka. Berikut tantangan dalam komunikasi daring. 1. Keterbatasan non-verbal. Dalam komunikasi daring, merujuk pada kenyataan bahwa banyak isyarat dan verbal yang kita gunakan dalam komunikasi tatap muka yang hilang atau berkurang saat berkomunikasi secara online. Dalam komunikasi tatap muka, kita mengandalkan banyak isyarat dan verbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan nada suara untuk membantu menyampaikan pesan atau bisa memahami pesan orang lain, membantu kita memahami emosi dan niat pembicara, dan memperkaya komunikasi kita. Namun, dalam komunikasi daring, terutama yang berbasis teks seperti email atau chatting, isyarat verbal ini seringkali tidak ada. Hal ini bisa membuat lebih sulit untuk menafsirkan pesan dengan benar. Misalnya, sarkasme atau humor mungkin tidak ditangkap dengan baik dalam teks, dan pesan mungkin bisa salah diinterpretasikan atau bisa menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, ada gangguan teknologi. Dalam komunikasi daring, merujuk pada berbagai masalah teknis gangguan teknologi yang bisa menghambat atau mengganggu proses komunikasi. Seperti contoh 1. Koneksi internet yang tidak stabil atau lambat. Ini bisa menyebabkan komunikasi terhenti atau terganggu. Misalnya dalam video call, koneksi internet yang buruk bisa membuat suara yang buram atau terputus-putus. Yang kedua, ada masalah perangkat. Komputer, tablet, atau smartphone yang digunakan untuk komunikasi daring bisa mengalami masalah seperti baterai habis, perangkat lunak yang tidak berfungsi dengan baik, atau masalah lain yang bisa mengganggu komunikasi. Yang ketiga, ada kesalahan penggunaan teknologi. Misalnya, pengguna mungkin tidak familiar dengan fitur-fitur tertentu dari platform komunikasi daring, atau mungkin membuat kesalahan saat menggunakan teknologi, seperti menekan tombol yang salah atau mengetik pesan yang salah. Selanjutnya yaitu informasi yang berlebihan. Banyaknya informasi di internet dapat membuat sulit untuk menemukan informasi yang akurat dan terpercaya. Kebiasaan berkomunikasi yang buruk, penggunaan bahasa yang singkat dan tidak jelas, serta kurangnya etika dalam berkomunikasi daring dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang terakhir yakni kecanduan internet. Penggunaan internet yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan yang dapat mengganggu kehidupan pribadi dan profesional seseorang.